Oke, kembali lagi di channel Makinis Kala. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang Dewi Hekate. Dewi Hekate, kalau kita merujuk kepada tradisi dari Hekatean ya, berarti seni dan tradisi dari Dewi Hekate. Dewi Hekate di sini disebut sebagai rahim dunia, disebut sebagai juga jiwa dunia atau anima mundi. Nah, kalau kita belajar tentang Qliphothic sorcery atau sihir Qliphot ya, disebutkan bahwa Dewi Hekate adalah kegelapan yang mengawali dunia. Beliau adalah kekacauan primordial. Saya di sini sudah ada ilustrasi sederhana ya tentang alam akausal dan juga alam kausal. Alam akausal itu alam yang seperti apa? Alam akausal berarti adalah alam yang tidak diciptakan, sedangkan alam kausal adalah alam yang diciptakan. Alam kausal ibaratnya seperti ini, ada rahim ya. Karena Hekate juga disebut sebagai rahim dunia, jadi ketika kita melakukan inisiasi ke dalam Qliphot dan kita masuk pertama kali di alam Nahemot atau Naamah ya, kadang ada juga yang menyebutnya sebagai Lilith, berarti kita masuk ke dalam rahim Hekate. Ini paralel dengan ketika sperma memasuki rahim seorang ibu ya. Jadi, kita di sini ada ketika kita melakukan inisiasi ke dalam Qliphot pertama kali, yaitu kita mengakses alam Nahemot atau Naamah ya. Kita personifikasinya kita adalah seolah-olah adalah sperma yang memasuki rahim ya. Kemudian di dalam rahim itulah kita akan berjalan sampai ke sel telur. Nah, ini paralel dengan pencapaian kita sampai ke Thaumiel. Sel telur ibaratnya adalah Thaumiel. Jadi ketika sperma ini sampai ke sel telur, artinya kita yang melakukan inisiasi ke dalam Qliphot sudah sampai ke Thaumiel, yaitu tingkat tertinggi dari alam-alam Qliphot. Ketika kita berada di Thaumiel, kita akan berkultivasi di sana. Istilahnya kita bertapa di sana kurang lebih 9 bulan, ya ibaratnya seperti proses terbentuknya dari zigot sampai embrio, sampai janin hingga bayi. Disitulah kita berkultivasi, kita bertapa, kita mengakses energi Thaumiel kurang lebih maksimalnya. Oh ya, disclaimer, ini berdasarkan personal gnosis saya sendiri ya. Oke, lanjut. Setelah kita mencapai Thaumiel, kita berkultivasi di sana selama 9 bulan kurang lebih ya. Kemudian setelah kita menyelesaikan kultivasi di Thaumiel, kita akan keluar turun lagi ya dari Thaumiel, terus turun sampai kembali ke Nahemot dan kembali ke alam fisikal kita, alam material ini ya. Lalu di sini paralel dengan kelahiran bayi keluar dari rahim seorang ibu. Ketika kita terlahir atau kita kembali ke alam fisikal setelah menyelesaikan kultivasi di alam Thaumiel, kita di sini tidak terlahir sebagai manusia, tapi kita terlahir sebagai dewa, sebagai dewi, ataupun sebagai Tuhan. Oke, setelah kita menyelesaikan inisiasi kita di alam kausal, yaitu alam-alam Qliphot ya. Jadi, kita sudah mencapai yang namanya apoteosis atau deifikasi ya, istilahnya. Kita sudah mencapai ketuhanan, kita sudah mencapai keilahian, kita kembali ke alam fisikal ini. Di situ kita bukan lagi sebagai manusia, melainkan sebagai dewa, sebagai dewi, sebagai Tuhan. Kita memiliki kemampuan untuk mengcreate, mengubah, mengatur realitas kita sendiri. Nah, kalau kita melakukan inisiasi ke Qliphot, kita juga harus ya, baiknya harus inisiasi juga ke dalam Sephiroth. Nah, kalau di Qliphot itu, alam-alam Qliphot berada di dalam rahim Hekate. Ini simbol di atas ini adalah simbol dari Dewi Hekate atau Bunda Hekate. Bunda Hekate adalah kekacauan yang mengawali dunia, kekacauan primordial, rahim dunia, jiwa dunia ya. Beliau bukan hanya sekedar dewa, bukan hanya sekedar dewi ya, bukan hanya sekedar dewi biasa, tapi sudah masuknya
Tuhan yang transcendence atau Tuhan yang tidak dapat dicapai dengan pikiran manusia ataupun dengan akal ya, ataupun dengan indera. Nah, kemudian jika Hekate di sini berkuasa atas alam akausal atau alam yang tidak diciptakan, yaitu alam-alam Clifford, kita akan beralih ke alam kausal atau alam yang diciptakan. Oke, kita balik ya gambarnya. Di sini alam kausal atau alam yang diciptakan. Alam yang diciptakan tidak hanya mengacu kepada alam material ini ya, alam di mana kita tinggal, yaitu kalau di Sephiroth disebutnya sebagai Malkut ya, kalau tidak salah. Tolong dikoreksi kalau salah ya. Malkut, alam material. Tidak hanya mengacu kepada alam material ini tidak hanya alam yang diciptakan ini tidak hanya mengacu kepada alam material saja, tapi juga alam-alam yang lain yang tidak bersifat material seperti alam eterik, alam astral, alam mental dan sebagainya, itu masuk ke dalam kategori alam kausal. Nah, jika alam akausal itu dikandung oleh Dewi Hekate, alam kausal atau alam yang diciptakan ini dikandung oleh Shekinah. Kalau di dalam kebudayaan Ibrani atau Kabbalah, Shekinah adalah kehadiran. Artinya Shekinah adalah kehadiran. Kehadiran sang ilahi di kuil-kuil itu disebut sebagai Shekinah, energinya feminin ya. Kemudian kehadiran sang ilahi di dalam diri manusia sebagai percikan terkecil atau jiwa itu juga disebut sebagai Shekinah. Nah, di sini Shekinah mengacu kepada rahim dunia kausal, alam kausal ya. Ketika kita melakukan inisiasi ke alam kausal yaitu Sephiroth ya, berarti kita masuk ke dalam rahim di sini, rahim dari Shekinah. Tapi Shekinah selain disebut sebagai Shekinah, saya pribadi menyebutnya sebagai Diana, karena Hekate adalah melambangkan kekacauan atau kegelapan, Diana melambangkan surgawi, harmoni dan penciptaan materi ya. Kemudian kembali ke inisiasi. Kita kembali ke pembahasan tentang inisiasi ke dalam Sephiroth ya. Sama seperti ketika kita melakukan inisiasi ke dalam Clifford, kita masuk ke dalam rahim Hekate dari Nahemoth sampai ke Thaumiel. Kemudian kita turun lagi dan kita telah mencapai apoteosis atau deifikasi ya. Tapi kalau kita masuk ke Sephiroth melalui Malkut, kemudian seterusnya sampai ke Keter kalau tidak salah ya, tolong dikoreksi, sampai ke Keter, sama personifikasinya adalah kita sebagai sperma yang masuk ke dalam rahim wanita, kemudian sampai ke sel telur. Di situ terjadi pembuahan, zigot, kemudian menjadi embrio, kemudian jadi janin dan jadi bayi. Kita berkultivasi di Keter sampai 9 bulan kurang lebih ya. Sampai kita mencapai yang namanya apoteosis juga, apoteosis dan deifikasi. Kemudian seharusnya kita kembali turun ya. Kita kembali ke alam material ini karena bagaimanapun kita masih tinggal di alam material, kita masih memakai tubuh fisik ya. Jadi kita harus kembali ke alam material di sini dan kita telah mencapai keilahian yang sempurna, tidak hanya yang berhubungan dengan chaos ya, energi chaos, tapi kita juga energi order, mencapai energi order yaitu dari Sephiroth, chaos dari Clifford. Jadi ketika kita bisa mencapai keduanya, maka disitulah keilahian kita, ketuhanan kita menjadi sempurna, menjadi utuh. Ya, kalau idealnya kita melakukan inisiasi terlebih dahulu ke Clifford, baru kita ke Sephiroth. Karena kecenderungannya kalau kita memulai dari Sephiroth terlebih dahulu, saat kita mencapai Keter dan kita berkultivasi di sana, kita cenderung akan terkena ilusi dari cahaya. Di sini Sephiroth itu merepresentasikan sebagai cahaya ya, dan juga harmoni, kedamaian, sukacita dan sebagainya. Di sana kalau kita memulai inisiasi ini dari Sephiroth, kalau kita sudah mencapai Keter, kita akan cenderung tidak mau turun lagi ya, apalagi masuk ke alam Clifford. Sayangnya di situ ya.
Jadi bagusnya kita memulai dari Clifford dulu, selesai semuanya, kita kembali ke alam material, baru kita masuk ke alam Sephiroth, alam-alam Sephiroth ya. Kemudian setelah itu, di sana kita bisa menyadari ya tentang kebijaksanaan, dan barulah kita kembali ke alam material lagi dan menjalankan kehidupan kita sebagai manusia, sebagai Tuhan juga dalam tanda kutip atas kehidupan kita, atas realitas kita. Karena apa? Kalau kita memulai dari Sephiroth dan kita sampai ke Keter, di sini kita bukan menjadi dewa, dewi, ataupun Tuhan yang mandiri, tapi kita akan menyatu, menjadi satu dengan keilahian yang ada di alam Sephiroth. Sedangkan kalau kita melakukan inisiasi ke dalam Clifford untuk mencapai apoteosis atau deifikasi, kita di sini tidak menyatu dengan keilahian yang ada di alam Clifford, melainkan kita menjadi Tuhan, dewa, dewi itu sendiri. Kita menjadi ilahi yang mandiri, ya. Karena itu tantangannya banyak sekali kalau kita inisiasi ke dalam Clifford ya. Banyak yang mungkin tidak menginginkan kita mencapai keilahian kita. Jadi akan banyak sekali tantangan, banyak sekali ujian, entah itu dari spirit-spirit atau deitas-deitas, roh penguasa yang ada di Clifford, ataupun dari roh pembimbing ataupun matron-patron kalian sendiri. Tapi kalau memang perjalanan kalian memang sudah ditentukan, atau kalian sudah istilahnya ketuhanan atau keilahian kalian itu memang harus dicapai melalui Clifford, maka tantangan seperti apapun, ujiannya, pencobaan dari siapapun, itu pasti dapat dilalui karena memang sudah tertulis demikian. Tapi kalau pada kasus inisiasi ke dalam Sephiroth ini, kalau kita sudah mencapai Keter dan kita menyatu dengan sang ilahi di sana, tentu saja kita tidak akan ingin kembali ke alam material, apalagi menyentuh alam Clifford, karena di puncak dari Sephiroth itu ya, semuanya adalah Tuhan. Kita menyatu ke dalam Tuhan, kita merasa damai, kita merasa tentram, kita merasakan sukacita. Jadi kita menyatu ke dalam Tuhan. Jadi ada kecenderungan kita menjadi buta dengan realitas kita. Kita juga menjadi lupa apa tujuan kita terlahir di alam fisik. Ya, padahal saat itu kita masih berada di alam fisik ya. Kita masih terikat dengan alam material, dan kita juga harus menjalankan karma, menjalankan misi, menjalankan tugas, merayakan kehidupan ini, mensyukuri kehidupan ini ya. Oke, sedikit tambahan ya. Di sini alam kausal atau alam yang diciptakan. Di sini alam akausal atau alam yang tidak diciptakan. Alam akausal ada di dalam rahim Dewi Hekate. Kemudian alam kausal ada di dalam rahim Shekinah atau Diana. Nah, kedua alam ini sejatinya tidak terpisah. Jadi satu segaris seperti ini ya. Alam ini tidak bisa bertahan tanpa satu sama lain ya. Harus ada keduanya. Karena itulah kita, di dalam diri manusia sendiri pun, kita harus ada keduanya. Kita harus ada cahaya, harus ada kegelapan. Harus ada yin, ada yang. Ada chaos, ada order. Ya. Ada Clifford, ada Sephiroth, dan seterusnya. Nah, ini adalah realitas sejati ya. Realitas ini disatukan oleh yang namanya Sepherons. Sepherons adalah entitas tinggi yang membuat atau yang mengusahakan agar realitas dunia ini antara alam Clifford dengan alam Sephiroth, alam material dengan alam yang non material itu menyatu. Sepherons menyatukan realitas-realitas tersebut ke dalam sebuah jaring-jaring. Mungkin inilah yang disebut sebagai matriks ya, atau mungkin kalau di dalam Kabalah disebut sebagai Metatron ya. Oke. Itu dulu ya pembahasan tentang Dewi Hekate dan juga alam Clifford. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.